Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan memaparkan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang kiat praktis menjadi pembeli saham bagi pemula. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sendiri dan rekan-rekan saya nanti yang akan memaparkan materinya. Saya Hawa Altaf Sajidah dan rekan saya ada Intan Nurdiah, Listia Putri, Muhammad Afif, Hasan Al-Asyari, dan Iqbal Maulana. Dan untuk selanjutnya, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita harus belajar dan memahami ilmu dasar saham. Cara paling dasar adalah dengan mempelajari dan memahami apa itu saham dan bagaimana mekanisme saham tersebut dapat dijalankan. Kita juga sangat perlu memahami keuntungan dan resiko yang bisa terjadi dalam investasi saham. Sebab semakin besar keuntungan, maka akan semakin besar juga resiko yang akan terjadi. Kita harus paham betul tentang dunia saham. So, jangan gegabah dan ingin segala instan ya. Setelah kalian belajar tentang dasar-dasar ilmu saham, langkah selanjutnya adalah kalian harus memilih perusahaan sekuritas. Karena nantinya perusahaan sekuritas ini yang akan menjadi perantara kalian dalam bertransaksi jual beli saham. Perusahaan sekuritas itu ada banyak. Kalian bisa cek perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia di www.idx.com. Nah, untuk cara memilihnya, pertama, kalian harus cek apakah perusahaan itu sudah terdaftar atau belum di website yang tadi. Terus kalian harus mencari rekam jejaknya. Pilihlah perusahaan sekuritas yang memiliki rekam jejak yang baik. Setelah itu, kalian harus cek berapa tuh biaya setoran awalnya, karena biasanya setiap perusahaan berbeda-beda. Biasanya antara 100.000 sampai 10 juta untuk biaya setoran awalnya. Setelah itu, kalian pilih perusahaan sekuritas yang memiliki biaya transaksi yang kecil, karena biaya transaksi perusahaan itu berbeda juga, bervariasi biasanya antara 0,15% sampai 0,25% untuk setiap kali transaksi jual atau beli saham. Setelah semuanya sudah dipilih, barulah kalian pilih perusahaan yang lihat fitur-fiturnya, karena fitur-fiturnya beragam. Ada yang mulai dari fitur mobile app, kalian bisa bertransaksi di HP, ada yang lewat komputer juga bisa, ada yang fitur web. Terus ada juga fitur seperti robot otomatis, jadi dia bisa mengingatkan kalian misalnya ada saham yang turun atau naik dan sebagainya. Pilihlah fitur yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik, saya akan menjelaskan memilih saham. Kemudian untuk saham itu terbagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama yaitu saham LQ45 yang artinya saham yang berfundamental bagus. Contohnya seperti BBRI, kemudian BBCA, ada UNVR, Unilever, kemudian ada Telkom yang banyak lainnya. Kemudian ada kelas kedua yaitu fundamental bagus tapi kapitalisasi pasar belum besar. Contohnya seperti Java ataupun sekarang lagi booming BRI Syariah. Kemudian yang ketiga itu ada saham gorengan atau saham kelas ketiga, itu sahamnya mudah dimanipulasi oleh bandar seperti yang kemarin LUCK. Yang kemudian saham juga terbagi menjadi ada dua, yaitu melihat saham ada yang tergantung fundamental dan ada yang teknikal. Kalau fundamental itu ibaratnya investasi secara jangka panjang, dan kalau teknikal itu secara jangka pendek ataupun trading. Lalu yang selanjutnya yaitu melakukan pembelian saham. Nah, ketika kita sudah menentukan mana saham yang akan kita beli, maka kita bisa mulai untuk membeli saham yang sudah dipilih tersebut. Untuk membeli saham tersebut, kita bisa membelinya melalui broker atau perantara jual dan beli saham untuk membeli saham yang kita inginkan, atau kita juga bisa membelinya sendiri melalui aplikasi trading saham online gitu. Nah, pada umumnya perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi baik dan dipercaya itu sudah memiliki sistem tradingnya sendiri yang bisa kita unduh dan kita pasang di ponsel kita. Dan biasanya aplikasi tersebut juga mencangkup berbagai informasi seperti pergerakan saham dari berbagai perusahaan peserta. Cara membeli saham yang kelima bagi pemula yaitu adalah memantau pasar saham. Biasanya perdagangan saham ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan berbagai faktor lainnya. Maka dari itu sangat penting bagi para pemula untuk
memantau pasar saham ini secara berkala. Selain itu, para pemula harus belajar bagaimana mencermati naik turunnya harga saham. Tentunya tujuannya untuk mencapai keuntungan yang maksimal dari investasi tersebut. Karena Anda sudah dapat mengetahui kapan harus membeli dan menjual saham tersebut. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.